Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita belajar dengan Ibu. Perkenalkan, Ibu Rosma, mengajar bidang studi fikih. Bagaimana anak-anak Ibu? Apa kabarnya? Semoga sehat selalu. Alhamdulillah. Selama pembelajaran dengan Ibu nantinya, Ibu berharap anak-anak Ibu semua mengerti dan memahami apa yang akan Ibu sampaikan. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang kurban dan akikah. Baik, kita bahas terlebih dahulu tentang kurban. Kurban atau yang sering kita sebut dengan udhiyah bisa kita artikan binatang yang disembelih untuk beribadah kepada Allah, yang disembelih pada hari raya haji sampai 3 hari sesudahnya, yaitu hari-hari tasyrik. Hukum berkurban adalah sunnah muakkad. Oleh sebab itu, apabila ada di antara kita yang mampu melakukan kurban akan tetapi tidak berkurban, maka ia dihukum makruh. Sebagaimana sabda Nabi, siapa saja yang mempunyai kemampuan melakukan kurban akan tetapi tidak berkurban, maka janganlah mendekati tempat sholat kami. Hadis riwayat Ahmad dan At-Tirmizi. Selain itu, hukum berkurban bisa berubah menjadi wajib apabila dinazarkan. Misalnya, anak-anak Ibu mendapat peringkat kelas dan menazarkan kurban untuk tahun depan, maka hukum berkurban itu yang semulanya sunnah muakkad berubah menjadi wajib karena dinazarkan. Ketentuan hewan kurban. Adapun hewan yang bisa dijadikan kurban, misalnya unta, sapi atau kerbau, kambing atau domba. Syarat-syarat hewan yang dijadikan kurban, yang pertama tidak cacat. Misalnya pincang, putus telinganya, putus ekornya, atau buta matanya. Yang kedua, berbadan gemuk dan sehat. Apabila kita ingin berkurban, maka pilihlah binatang yang gemuk, karena yang akan kita bagikan nantinya adalah dagingnya. Yang ketiga, cukup umur. Domba berumur 1 tahun lebih atau sudah berganti giginya. Yang kedua, kambing berumur 2 tahun lebih. Sapi atau kerbau berumur 2 tahun lebih. Sedangkan unta berumur 5 tahun. Waktu pelaksanaan hewan kurban dimulai dari matahari setinggi tombak pada hari raya haji sampai hari terakhir dari hari tasyrik, yaitu tanggal 13 Zulhijjah. Bagaimana anak-anak Ibu semua? Apakah sudah tahu tanggal berapa sajakah hari tasyrik tersebut? Tanggal berapa? Tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Masuk kita kepada hal-hal yang disunahkan ketika berkurban. Yang pertama, membaca basmalah. Yang kedua, membaca salawat atas Nabi. Yang ketiga, membaca takbir. Yang keempat, berdoa agar kurban diterima Allah. Yang kelima, binatang yang disembelih dihadapkan ke kiblat. Adapun tujuan berkurban adalah untuk menyantuni dan menggembirakan fakir miskin, sebagaimana pada hari raya haji mereka disantuni dan digembirakan dengan zakat fitrah. Demikian pembahasan kita tentang kurban. Sekarang masuk kita pembahasan tentang akikah. Baik, sebelum kita masuk kepada materi tentang akikah, boleh Ibu bertanya, apakah anak-anak Ibu semua sudah diakikah? Sudah? Belum? Kalau masih ada yang belum tahu apakah sudah diakikah atau belum, boleh ya nanti ditanya ayah dan ibunya apakah anak-anak Ibu sudah diakikah atau belum. Kita mulai dari pengertian akikah. Akikah bisa kita artikan penyembelihan hewan pada hari ke-7 dari lahirnya seorang anak.
hukumnya adalah sunnah muakkad. Ketentuan hewan akikah, apabila yang lahir itu anak laki-laki, maka yang disembelih adalah 2 ekor kambing. Sedangkan yang lahir itu anak perempuan, maka yang disembelih adalah 1 ekor kambing. Waktu penyembelihan akikah adalah pada hari ke-7 dari lahirnya seorang anak. Jika tidak mampu pada hari ke-7, boleh pada hari ke-14. Dan jika tidak mampu juga pada hari ke-14, boleh pada hari ke-21. Seterusnya sampai anak tersebut dewasa. Apabila kamu sudah dewasa, ternyata belum juga akikah, bolehkah kita mengakikahkan diri kita sendiri? Boleh. Apabila kita mempunyai kemampuan untuk mengakikahkan diri kita sendiri, maka boleh kita mengakikahkan diri kita sendiri. Atau, bolehkah kita mengakikahkan orang tua kita, ayah atau ibu kita yang kita ketahui belum diakikahkan? Bagaimana? Bolehkah kita mengakikahkan orang tua, ayah atau ibu kita? Boleh. Karena harta anak itu adalah harta orang tua. Apabila kita belum diakikah, berarti kita masih tergadai, masih kerungguhan. Karena tergadai, maka ada niat kita untuk melepaskan, yaitu dengan cara penyembelihan hewan akikah ini. Adapun hal-hal yang disunahkan ketika akikah, yang pertama adalah penyembelihan hewan pada hari ke-7 dari lahirnya seorang anak. Yang kedua, memotong rambutnya. Yang ketiga adalah memberi nama yang baik. Demikian pembahasan kita pada hari ini, yaitu tentang kurban dan akikah. Semoga anak-anak ibu bisa memahami dan mengerti apa yang ibu sampaikan tadi. Ibu sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.